Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak Pantus. Kebanggaan bagi saya bisa berdiri di sini. Karena ini sudah lama saya tunggu. Kapan Adi ini? Alhamdulillah hari ini. Dan saya juga senang sekali karena dimulai tadi oleh Pantus dan kemudian Pak Yan. Berbicaranya dengan hati ya. Itu saya apresiasi. Selamat. Bukan sekedar ini harus begini-begini ya gitu. Dalam sekali. Sudah sesuatu yang sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Dan tadi saya juga kasih selamat sudah dicoba diterapkan ya tentunya Pak Inono dan teman-teman bagaimana menerapkan Lean itu. Tapi yang penting adalah tadi misalnya lem ya menarik juga ya lem. Ada di situ learnernya begitu ya. Nah hari ini kita karena studium general kita learn. Tadi saya juga belajar bagaimana Adi bisa mencoba menerapkan ya terkait dengan Lean ini. Yang penting dari learning itu adalah unlearn. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah punya pengetahuan sebelumnya, sekarang dilupakan dulu. Karena kita mau belajar lagi hari ini, apapun itu begitu. Dan kebetulan yang akan coba dipelajari tentang Lean Construction. Apa itu Lean Construction? Baik, ini juga sesuai dengan Pak yang tadi diminta oleh panitia. Topiknya seperti ini. Sebenarnya saya juga punya buku berkaitan dengan ini. Kalau mau nanti melihat bukunya seperti apa, mungkin lebih jelas. Saya sendiri guru besar di ITB, kemudian saya juga ketua IAMKRI dan tentunya di sini banyak sekali anggotanya dan bahkan co-foundernya. Jadi tepuk tangan buat Adi Karya ya yang mendukung IAMKRI berdiri ya. Di sini ada pengawasnya. Jadi saya diawasi terus nih oleh Pak Punjung yang katanya agen Adi Karya ya. Ya, diaspora. Baik, next. Nah, jadi saya harus selalu bilang next ya. Kita lihat di sini ada data. Dan data ini adalah yang digunakan selalu untuk memotivasi mengapa kita perlu mencoba yang namanya Lean Construction. Dan ini adalah sesuatu yang tadi disampaikan juga oleh Pak Yan. Ya, yang terjadi juga dengan bapak-bapak yang terutama di lapangan. Sebenarnya dirasakan ya bahwa ada sebuah kenyataan ketika ditanya punya ilmu enggak untuk melakukan manajemen proyek? Punya, orang diajarkan, bahkan dilatih begitu ya. Dan kita selalu menerapkannya itu dan itu. Selalu kita, artinya itu jadi baku gitu ya, pakem gitu. Bahwa ya itulah yang terbaik. Bahkan kadang-kadang kalau enggak di itu, ya salah begitu. Padahal ya ilmu pengetahuan itu berkembang. Ya, saya sendiri dulu begitu. Tapi setelah saya belajar, bahkan bertemu dengan bapak-bapak ini, para praktisi, saya ya berubah juga. Apa yang dulu saya pikir sekarang sudah berubah. Nah, saya pikir ini penting sekali bagaimana angka ini muncul. Jadi ditanyakan kepada para kontraktor, apakah puas dengan cara melakukan manajemen proyek yang saat ini? Jawabannya puas. Tapi kita lagi ditanya, oke, kalau gitu munculkan data proyek-proyek Anda berapa persen kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan terlaksana. Masing-masing ngasih angka, begitu kan? Nah ini angka rata-ratanya 54%. Artinya apa? Hampir seperti ya atau tidak ya, 50%. Kalau TikTok sekarang kan seperti ada ya, ini hidup atau mati nih, 50-50 katanya gitu ya. Ini hampir 50-50. Jadi kalau kita merencanakan bisa gagal, bisa tidak 50-50 Pak, hampir 50-50. Nah artinya apa? Ada dua kemungkinan. Satu, rencananya tidak baik. Yang kedua, yang melaksanakannya tidak baik. Dan kita sering menggunakan alasan yang kedua. Yang melaksanakannya nggak baik, makanya nggak terlaksana. Pertanyaannya justru, apakah benar rencananya itu? Nah, Lean Construction justru berpikir tentang itu. Jangan-jangan perencanaannya yang tidak baik. Nah, bahkan ada kata-kata di bawah sini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita itu terlalu berfokus memanage proyek yang mana biasanya itu top down sifatnya dari owner kemudian dikasihkan ke kontraktor
Bahkan kontraktor turunkan lagi ke subkontraktor kan. Dan itu seperti ya sudah apa yang dikatakan atas itu sudah benar semuanya. Istilahnya adalah first planner istilahnya. Perencana yang awal. Jadi kita menganggap memang kastanya lebih tinggi nih yang punya uang ya. Yang tahu. Atau desainernya lebih tahu lagi. Padahal desainernya nggak pernah melaksanakan ya Pak. Yang tahu pelaksanaan siapa? Orang di lapangan. Jadi itu adalah production. Itu adalah production. Jadi kita memanage proyek itu kita dengan owner. Begitu terus. Atau nanti kita ke kontrak, ke subkon, kita bilang ya ini kontraknya seperti apa. Tetapi yang bekerja siapa? Pekerja-pekerja di lapangan. Mandor, pekerja di lapangan. Mereka yang tahu. Dan kita lupa akan itu. Nah, isunya apa? Berarti antara perencanaan yang atas dengan yang dilaksanakan ini nggak nyambung gitu. Nah, ya, salah satu cara untuk menyambungkan, nah lean construction fokus ke situ. Yang lain adalah yang sebelah kanan. Tadi Antus mengatakan tentang persentase ya Pak. Ini ada angka persentase juga yang selalu juga dimunculkan oleh lean construction. Karena membandingkan dengan satu industri yang memang kita tahu sudah mapan begitu ya. Dan kita tahu produk-produknya bagus-bagus ya. Makanya kita berkendaraan selamat begitu ya. Membandingkan antara value added activity-nya, kemudian waste-nya tadi, ada angka juga di situ Pak. Kemudian supporting activity. Jadi kalau kita bicara tentang pekerjaan kita dilakukan, apakah itu mendukung produk, atau hanya supporting menghasilkan produk, atau malah membuang-buang resources tapi nggak ada hasilnya. Itu namanya waste. Dibandingkan antara manufaktur dengan konstruksi, bertolak belakang. Jadi kalau kita mau memperbaiki industri kita, maka kita harus belajar banget dengan ke manufaktur. Ya. Tapi kayak gimana? Next. Berikutnya, nextnya di sana ya. Oke. Nah, idenya muncul dari Bapak Laurico Scala ini. Dia bilang, kalau kita punya kinerja konstruksi seperti ini, harus ada cara untuk memperbaikinya. Tapi tentunya bukan dengan cara yang sudah kita ketahui. Ya kan? Masa kita sudah melakukan itu dan jelek terus diulang-ulang aja gitu. Enggak, harus pakai cara yang baru. Dan menurut dia, cara yang baru itu bukan berarti hanya metodenya, tapi cara berpikir. Cara kita memandang. Dan hal ini, Laurico Scala bilang, cara memandang produksi. Bukan cara memandang manajemen proyek, tapi cara memandang produksi. Karena selama ini kita lupakan. Ya, karena kita nggak fokus ke situ. Kemudian ditindaklanjuti oleh Glenn Barrett dengan Greg Powell ini. Akhirnya mereka bersama-sama membentuk namanya Lean Construction Institute. Definisinya, kalau kita bilang apa itu Lean Construction, adalah proses menyelenggarakan proyek. Sama seperti yang lain, tapi pendekatannya adalah adanya Lean Method. Nah, jadi kan pertanyaan, apa itu Lean Method? Lean Method ini adalah metode-metode yang diterapkan oleh Lean Manufacture, Lean Production yang ada di Toyota Production System. Gitu. Jadi kalau begitu kita harus tahu apa itu. Dan berikutnya, setelah tahu itu, bagaimana bisa diterapkan ke konstruksi. Karena Lean Method umum, bahkan kita ada namanya Lean Organization sekarang. Ya, karena itu bisa diterapkan di mana saja. Lean Thinking juga demikian. Nah sekarang bagaimana caranya metode-metode yang umum itu bisa diterapkan di konstruksi dan nanti hasilnya akan lebih baik. Dikatakan di sini, caranya ini, tujuannya menerapkan ini adalah maximizing stakeholder value, tadi disebutkan Pak Yan, harus dipenuhi. Pak Entus juga sampaikan tadi, apa yang diinginkan oleh stakeholder, owner harus diberi. Tapi jangan sampai banyak buang resources. Artinya pemborosan, waste. Selama ini kontraktor penuhi keinginan owner, tetapi dengan cara membuang-buang resources. Makanya untungnya tipis. Atau malah nggak untung. Karena kan harus tercapai yang diinginkan oleh owner. Tetapi caranya ulang lagi, nggak jadi, terlalu banyak pemborosan. Pemborosan itulah yang mereduksi keuntungan Bapak dan Ibu. Nah pertanyaannya, berapa besar? Tadi saya tanya Pak Antus, harus ada angkanya. Di karya berapa persen waste-nya? Ya, tentunya nanti minta direduksi. Nah, bukan hanya waste berkaitan dengan fisik, tetapi juga dengan non-fisik. Dan itu yang paling sulit, karena susah mencatatnya, susah melihatnya. Ya, kalau waste material kan gampang,
beton, baja, kan gampang begitu ya. Bahkan tadi sudah masuk ke dalam SAP, dicoba. Tapi kalau berikutnya yang tadi, ada berapa lama menunggu, transportasinya juga, biayanya berapa, yang berlebihannya, dan seterusnya, overproduction dan itu harus kita coba. Harapannya dengan begitu, maka kita akan memperbaiki kinerja. Oke, next, berikutnya. Dengan mempertimbangkan bahwa konstruksi itu adalah sesuatu hal yang sama produksi dengan manufaktur tetapi kompleks. Kenapa kompleks? Karena pihaknya terlalu banyak. Nanti saya akan ceritakan kenapa kok sampai banyak sekali ya. Dan kita bandingkan dengan manufaktur memang berbeda. Dan penting juga adalah di delivery-nya itu di lokasi. Bukan di pabrik. Kalau manufaktur kan di pabrik. Kalau kita di lokasi, ada di IKN, ada di Papua sana. Yang kita susah sekali mengendalikannya. Artinya kompleksitas makin tinggi. Dan timnya yang bekerja sama itu dari berbagai tempat yang baru kita ketemu saat itu. Baru kenal. Sehingga kompleksitas makin tinggi. Ad hoc tim. Jadi memang sulit untuk kita bandingkan dengan manufaktur. Tetapi kita harus belajar dari manufaktur apanya yang prinsip-prinsipnya. Dan pekerjaannya di lapangan biasanya kan mengerjakan dari material itu misalnya menjadi suatu, yaitu namanya job shop, ya, mentransformasi. Tapi kadang-kadang ada juga material-material yang sudah jadi, tinggal dipasang gitu. Sehingga proses pembuatannya ketika kita bagi-bagi kepada tim ataupun kepada subkontraktor atau pada yang pemborong misalnya, itu pasti bekerjanya berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kerjanya yang berbeda? Di lapangan ada yang di offsite, ada yang di pabrik dikirimkan. Semuanya bertemu di satu tempat, di satu lokasi. Bagaimana mengkoordinasikan? Dan disitulah tantangan. Pertanyaannya kita memanage itu apa? Tadi disebutkan, mulai daripada first thing ya, first right ya gitu ya. Harus dimulai dari mulai perencanaannya supaya bisa dieksekusi. Next. Dan kita tahu manufaktur dengan konstruksi berbeda. Kita itu sangat unik ya, tetapi manufaktur biasanya standarisasi kemudian jumlahnya banyak. Sering terjadi, ini mohon maaf, kita itu berpikir supaya kita baik seperti manufaktur, sudah kita pindah ke manufaktur, akhirnya produksi massal. Itu bukan jawaban. Karena apa? Karena memang berbeda industrinya, ya, berbeda industrinya. Pak, ada tuh contoh katanya buat apartemen 1 hari selesai di Cina. No, itu hanya 0,0 sekian persen gitu. Tapi kebanyakannya nggak bisa begitu, ya. Dan itu pun ada proses yang panjang juga. Nah, jadi ini sekarang kita harus mencari bagaimana caranya menggunakan manufaktur di sana, ilmu-ilmunya, tetapi untuk konstruksi yang berbeda. Nanti kita lihat, next. Ini ada buku tahun 1918, belum lahir udah pasti kita ya. Dia mengatakan, judulnya aja Modern Management Applied to Construction. Jadi yang sekarang ini sudah bukan modern ya, apa nih namanya? Postmo, ya. Sudah sangat jauh dari modern. Kenapa disebut modern dia waktu itu? Karena konstruksi menggunakan logik untuk melakukan pekerjaannya. Dia pikir oke, urutan dari sini ke sini, sini. Terus ngitung plus minus gitu ya. Biaya segala macam waktu. Semuanya adalah masalah logika. Tapi dia bilang, enggak, kita harus gunakan modern management. Apa? Applied science. Jadi menggunakan science. Yang ada di manufaktur waktu itu banyak sekali belajar karena waktu itu sedang banyak membuat pabrik-pabrik ya, manufaktur untuk mobil dan seterusnya. Ada kajian-kajiannya. Nah, ilmu yang di sana coba diterapkan di konstruksi dan katanya berhasil. Ini tahun 1918. Tapi ya dia catat yang penting adalah harus pekerjaannya itu continuous repetition of the same act. Gitu, catatannya begitu. Kita bisa menerapkan itu kalau berrepetisi, berulang. Di mana konstruksi yang berulang? Padahal tadi katanya unik ya. Makanya kita harus lihat di mana yang kita bisa menerapkan ilmu-ilmu manufaktur sehingga lebih baik. Oke, next berikutnya. Nah, untuk itu kita lihat sebelum masuk ke yang tadi saya sampaikan, dari segi bagaimana mengadopsi ilmu manufaktur pada konstruksi sebenarnya sudah ada ceritanya panjang sekali.
mulai dari era pertama itu tahun 1900-an. Ilmu-ilmu yang dibuat oleh Frederick Taylor, ya, Henry, ini ganchat ya, dan kita masih pakai sampai sekarang. Itu adalah dari memang manufaktur kemudian kita gunakan ya. Kemudian selanjutnya ini ada Gilbert, suami istri, bercerita terkait dengan masalah aspek manusia ya. Kemudian juga ada di sini yang membuat CPM sampai sekarang diajarkan terus ya. Kemudian ada juga PERT, ada juga earn value system ya, progress dan seterusnya. Ada juga tadi model Singo ya, Pak Iwan Sigio Singo. Kemudian ada Goldratt berkaitan dengan theory of constraint. Sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmunya. Nah pertanyaannya tambah satu lagi adalah terkait dengan PMBOK. Kalau ditanya ilmu mana yang Bapak Ibu tahu, pasti jawabannya, oh Ganchat tahu, ini tahu, terus PMBOK tahu ya. Tapi yang benar-benar keilmuan tentang manufaktur produksi, yang dikatakan misalnya ini, ini theory of constraint. Bagaimana dengan ini? Ini Toyota Production, ya, nggak ada. Artinya apa? Kita terputus dengan ilmu-ilmu itu. Kenapa terputus? Karena kita fokus kepada memanage proyek semata. PMBOK ini terkenal. Bukan berarti salah, tetapi kurang dalam. Kurang dalam karena produksinya belum dilihat. James Womack, dia mempelajari Toyota Production System, dia munculkan namanya lean thinking. Kemudian yang satu lagi adalah low risk. Nah, ketika di sini menggunakan tools yang manajemen proyek, ini lebih kepada bagaimana kita bisa memprediksi akhirnya kapan, ada late atau enggak. Kira-kira gitu kan, dan itu penting sekali untuk memanage proyek. Tetapi bagaimana melakukan produksi tidak dibicarakan. Nah, era ketiga ini dengan dimulai tahun 1900-an, 90-an, itu adalah untuk supaya kita mendesain produksi dan juga mengontrol produksi agar profit naik. Karena selama ini kita melakukan ini nggak bisa, nggak mengendalikan produksi. Ya. Oke, next. Ini perbandingan antara ini manufaktur dan juga ini konstruksi. Tahapannya sama, Pak. Ini daur hidup produk untuk manufaktur, ini daur hidup produk untuk konstruksi. Ada konsep pengembangan prototip manufaktur. Sudah jadi digunakan, kemudian daur ulang tadi. Ada circular economy. Di sini sama begitu, ide sama juga. Di sini ada pemanfaatan, ada dekonstruksi. Tapi kita lihat di sini ada panahnya. Di sana tidak ada panahnya. Di atas yang melaksanakan siapa? Produsen satu. Yang di bawah, ya banyak tadi pihaknya. Ada pemilik, ada perencana, ada perancang, ada kontraktor, ada subkontraktor, ada spesialis dan seterusnya. Pihaknya banyak, kompleks sekali. Kalau tadi kinerjanya manufaktur, bisa di next kan? Next. Terus, nah tidak ada sekat. Kemudian next. Satu entitas. Coba konstruksi, next lagi. Segmentasi. Berikutnya, entitas banyak. Tantangan. Nah pertanyaannya, kalau kita mau kinerjanya bagus seperti manufaktur, dari sisi ini aja harus kita rubah. Tadi mau jadi manufaktur, susah. Gak mungkin. Kecuali kita merubah project delivery method. Dan itu ada di owner. Tugasnya bukan di kontraktor. Ya. Owner yang bisa membuat itu. Ada metodenya namanya IPD misalnya. Ya. Bisa dilakukan. Atau menggunakan, jadi artinya satu entitas digabungkan. Semuanya di satu tim. Kalau nggak bisa begitu, tetap aja ada spesialisasi. Maka yang kita harus lakukan adalah melakukan kolaborasi. Integrasi dengan teknologi. Yang tadi disebutkan oleh Pak. Ya, nggak ada lain. Kita ingin lebih baik seperti manufaktur, itu jawabannya. Bagaimana caranya kalau gitu ya? Ya, next. Nah ini next lagi mungkin lanjut aja karena ini banyak. Ya satu lagi terakhir, satu lagi. Nah
Selama ini kita tuh banyak memanage proyek. Unik proyek itu. Ya. Padahal sebenarnya proyek itu diturunkan lagi kepada pihak yang lain yang melakukan operasi atau production ada di sini. Dan ini berulang. Tadi ilmunya Howard dia bilang bisa diterapkan manajemen modern itu kalau apa? Berulang. Dan itu ada di mana? Di operation management. Makanya Adi harus jago dalam manajemen operasi. Tadi operation excellence. Nah, bukan hanya di perusahaan, tapi di lapangan pun harus bagus. Dan itu yang berulang. Kenapa berulang? Ya karena berkali-kali misalnya tiang ataupun kolom ada beberapa misalnya ya. Satu buat, kemudian berikutnya bisa diperbaiki. Ada continuous improvement. Itu perulangan itu yang bisa kita lakukan untuk menerapkan ilmu-ilmu. Oke, next. Next lagi. Ini ada gambar organisasi, tapi saya balik yang bekerja di atas. Karena sebenarnya yang memberikan nilai tambah. Yang memberikan nilai tambah itu pekerja. Punten Pak, bukan Dirut ya Pak ya. Pak Dirut di sini Bapak. Dirut tugasnya memberikan fasilitas untuk terjadi value adding ya. Tapi penting ini kita lihat cara berpikir gini ya. Makanya tadi saya bilang unlearn is learning ya. Kita harus apresiasi mereka. Mereka yang memproduksi. Tapi pertanyaannya yang sering terjadi adalah ini ada pembatas. Pembatasnya adalah subkontrak. Ya, subkontrak itu membatasi benar-benar. Karena kita menganggapnya mereka levelnya beda. Bahkan mereka sendiri melihat kita levelnya beda. Ya, padahal kita ini satu tim. Satu tim dengan mereka. Mereka yang memproduksi. Mereka harus didukung. Makanya dari bawah direktur utama mendukung produksi yang di atas itu. Ya kan? Dan ini harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Yang tadi first planner turun ke bawah. Nah di bawah ini sebenarnya ada juga yang di sini namanya the last planner. Orang yang terakhir yang bisa melakukan perencanaan. Siapa itu? Ya mereka ini. Tapi bisa mandor. Nah kita harus nanti tingkatkan kompetensi mandor. Supaya mereka bisa secara otonomi mau melakukan perencanaan dengan teman-temannya. Jadi mereka bisa bilang, Bapak bilangnya 5 hari ini harus selesai. Nggak bisa Pak, kondisi lapangan kayak begini. Alat juga belum ada nih Pak. Alat jadwalnya katanya belum ada. Nah yang mengelola alat siapa gitu kan. Jadi ada koordinasi di bawah. Yakinkan bahwa plan yang di atas tadi bisa 100% dilaksanakan. Betul? Sehingga harus ada interaksi antara first planner dan last planner. Nanti ada istilah sistem namanya the last planner system. Oke. Next. Ini penting. Bagaimana yang diadopsi, yang sebelah kanan dulu ini. Dia bilang cara paradigma berpikir tentang produksinya harus dirubah. Yang seperti apa yang harus dirubah? Yang dia sampaikan bahwa sekarang ini kita tuh selalu berfokus conversion atau transformasi dari input menjadi output secara fisik. Ya. Bahkan kadang-kadang kualitasnya pun diturunkan ya gitu. Oke, tapi enggak boleh. Tetap namanya value yang diinginkan oleh yang punya proyek harus tercapai. Itu enggak ada negosiasi. Ya, enggak ada toleransi Pak, istilahnya ya, enggak ada toleransi. Harus dicapai. Tapi berikutnya dia bilang pandangan ini harus menyatu. Ya, harus menyatu. Kemudian dalam melaksanakannya enggak boleh ada pemborosan. Caranya gimana? Dengan harus mengalir. Dia bilang. Makanya pendekatannya TFV, transformation, flow, dan value. Kalau hanya sekedar 2, nggak selesai. Karena nanti kontraktornya yang kewalahan. Ya, banyak pemborosan. Tapi dengan melihat keseluruhan ini, maka jadi lebih utuh kita melihatnya. Nah inilah yang harus diterapkan ketika kita melakukan produksi. Nah bagaimana langkah-langkahnya, cara berpikirnya untuk bisa terjadi. Womack ini mengambil dari Toyota Production, inilah yang penting. Pertama, value harus jelas seperti apa. Apa yang diinginkan oleh owner. Kadang-kadang owner aja nggak punya jelas apa yang diinginkannya dan itu berbahaya gitu ya. Kemudian setelah itu baru turunkan bagaimana cara mencapainya. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara mencapainya. Terutama misalnya di proyek-proyek yang teknologi tinggi,
kita belum punya pengalaman. Bagaimana langkah-langkahnya? Ini bahaya ya. Kalau kita nanti bisa jadi berulang kali dicoba-coba. Kemudian kalau sudah ada, langkah-langkahnya itu harus flow, jangan menghasilkan pemborosan. Dan paling penting adalah diminta baru dibuat. Gitu, ya. Minta dibuat. Berikutnya adalah perfection, continuous improvement. Nah, inilah yang diadopsi dari manufaktur kepada lean construction. Oke, next. Tadi disebutkan operational excellence ya. Tadi disebutkan juga first thing ya, harus dari awal harus benar ya. Right for the first time gitu. Ini kadang-kadang yang dilakukan itu adalah kita mengontrol, kemudian mencoba mengimprove, tapi tanpa yang ini. Ini adalah production management sebenarnya ya. Manajemen itu di mana-mana dengan planning dulu gitu. Planning, execution, baru di-review kan gitu. Nah kadang-kadang ya tadi karena kita dikasihkan kepada subkontraktor, jadinya dari kita nggak ada planningnya. Kasihkan aja dia yang tahu gitu. Padahal kita harus melakukan. Dan ini di manufaktur itu sudah biasa. Pertama mendefinisikan dulu apa itu operationnya, kemudian dimodelkan, kemudian disimulasikan. Di manufaktur nggak bisa produk keluar tanpa ada hasil simulasinya. Di kita, ya udah jalan aja. Sesuai dengan pengetahuan yang ada, begitu. Ya kan? Nah itu yang jadi masalah. Harusnya ini matang dulu, sehingga kita nggak kaget apa yang terjadi nanti gitu ya. Termasuk jumlahnya berapa tadi, ada isu jumlahnya berapa. Apa 3 orang, 5 orang, ini ada hubungannya dengan berapa produktivitasnya, apa cukup nggak dalam suatu lokasi tertentu, dan seterusnya. Ya, termasuk tadi layoutnya Pak, termasuk layoutnya. Itu juga harus didesain semuanya. Kadang kita menganggap ini, oh itu nggak ada ilmunya, semuanya pakai insting. Harus ada ilmunya. Oke, berikutnya baru kontrol dan improve. Next. Ada ilmunya ini Pak. Ini ilmu sains operasi. Bagaimana memproduksi. Kita nggak pernah diajar ini. Kecuali orang teknik industri. Ada orang teknik industri di sini? Nggak ada. Mesin? Ya, orang mesin tahu. Orang mesin tahu. Ada ilmu-ilmunya gini, little slow, kemudian Kingsman equation. Apa itu artinya? Kita, kalau kita sedang beroperasi gitu ya, ada resources, kita push utilisasinya, itu bukannya malah baik, malah jelek. Ingat, ya kan sering kan, oh digeber gitu ya, malah bukannya membaik. Apalagi ketika pekerjaan kita satu dengan yang lainnya bervariasinya sangat tinggi. Ini ilmunya begini. Jadi semakin ada variasi antara subkon satu dan subkon lain, kita push malahan ya gak karuan. Ya. Dan ini bukan tujuannya untuk apa-apa. Lebih hati-hati dalam kita melakukan perencanaan operasi. Tapi memang kita tidak mempelajari itu. Berikutnya juga yang ini. Ya. Oke, ini hanya sebagai, kalau ada yang mau mempelajari silahkan. Next-nya ya Pak ya. Next, oke. Ini juga inventory. Kita jarang bicara tentang inventory di konstruksi. Malahan semangatnya buat MOS ya. Supaya segera dibayar oleh owner. Nah nanti Pak Kunjung nanti cerita ya atau Pak Joko. Itu hanya untuk progres tapi nggak ada production. Ya. Artinya apa? Waste. Kita mengeluarkan biaya, resources, tapi nggak ada produk. Ya. Nah, tapi ada juga suatu nilai tertentu dari work in process atau inventory ini yang memang kita harus sediakan untuk membuat supaya berjalan lancar, flow, ya, buffer dan seterusnya. Nah, ini ada ilmunya juga. Oke, next. Kayaknya nanti akan dibahas oleh Pak Joko mungkin ya. Nah, satu lagi yang sering terjadi, kita itu hanya berpikir ini, kasih schedule sesuai yang dari atas, terus kasihkan kepada orang produksi. Padahal orang produksi itu dia berpikir tentang ada rantai pasok di belakang. Subkon, emangnya kerja untuk kita aja? Enggak. Dia kerja untuk yang lain juga. Alatnya berapa banyak? Apa ada semua alatnya? Belum tentu, dia pindahkan dari proyek yang lain. Kapan itu alat itu datang? Resource-nya juga demikian. Artinya kita harus bukan hanya sekedar membuat jadwal yang top down,
Tapi kita harus bagaimana juga yang di lapangan itu bisa terjadi. Kalau dia bilang, oke, harus jalan sekian, tanggal sekian, bisa nggak? Bisa nggak? Kita harus masuk sampai ke hulunya. Nah, di dalam nanti PPM, mungkin Pak Joko akan sampaikan, itu kita bicara merancang sampai ke hulu-hulu dari rantai pasok. Sehingga kita yakin bahwa alat akan datang, material akan datang, orang bisa kerja di lapangan. Tanpa harus menunggu alat yang tadi belum datang misalnya. Ya. Nah, ini harus dirancang demikian. Oke, next. Nah, ini yang tadi, ini ada sebuah operasi, ini ada sebuah operasi, ada operasi, dan ini bisa macam-macam, bisa dikerjakan di lapangan, bisa dikerjakan offsite, bisa dikirim dari Cina, tapi semuanya akan bergabung di lokasi. Dan kita nggak bisa, itunya belum datang. Ya gimana itu nggak ada perencanaan artinya. Kita merencanakan itu atau enggak? Ya kalau enggak, waste banyak. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk? Ya pastilah ada plus minusnya. Makanya kita nanti main buffer. Ya. Oke, next. Nah ini rantai pasok yang tadi saya sampaikan, banyak sekali rantai pasok ini, setiap aktivitas pekerjaan ada rantai pasoknya. Tapi kita harus bicara, dia ini akan berpindah satu nih, ada kapasitasnya masing-masing, punten nggak terlalu jelas. Tapi artinya apa? Kapasitas dia itu bukan hanya mengerjakan proyek kita sendiri, dia mengerjakan proyek yang lain. Kenapa? Karena subkon kita bukan subkon yang loyal. Kalau di manufaktur, ya manufaktur, subkon itu loyal kepada yang produsennya. Betul kan? Di Toyota demikian. Sampai yang di rumah-rumah itu loyal. Dia hanya memproduksi untuk Toyota. Di kita, siapa dulu yang bayar? Kalau dia bayarnya lebih banyak atau cash, dia yang duluan. Gitu kan? Sering terjadi itu. AMP ataupun batching plan ngirimkan kepada yang bayar pakai cash. Ya, padahal kita sudah pesan. Itu terjadi. Dan itu harus masuk dalam perencanaan. Oke, next. Ilmunya konstruksi ramping ini sudah 33 tahun yang lalu. Jadi kalau kita Google, Bapak dan Ibu akan tersesat. Tuh, di sebelah sana. Mulainya dari mana? Kalau Ibu dapatkan atau Bapak Ibu dapatkan satu poin, klik. Bisa-bisa benar, bisa-bisa tersesat. Betul kan? Nah untuk itu makanya gabung dengan IAMKRI. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Sudah Pak Dirut, jadi sudah kemarin 140 didaftarkan kepada IAMKRI. Terima kasih ya. Jadi ini sudah jadi anggota IAMKRI. Supaya tidak tersesat. Kalau tersesat dengan sama-sama dengan kita ya. Oke, yang lain adalah ilmu yang tadi juga disampaikan oleh Pak Dirut. Ada operating system penting sekali. Bagaimana kita melaksanakan produksi itu. Ilmunya ada dan kita harus mempelajari metode-metodenya. Tapi jangan lupa juga masalah organisasi. Tadi sebutkan people, ya, manajemennya, prosesnya, itu penting juga bagaimana. Ini berkaitan dengan nanti ada salah satu filosofi dari Lean Construction yaitu respect for people. Kadang-kadang kita itu terlalu menekan-nekan, bahkan memperkenalkan Lean Construction saja bisa membuat Bapak dan Ibu stres. Dan itu harus diperhatikan juga ya. Ini menerapkan last planner nih, kata Pak Inonu gitu ya. Atau tadi SAP gitu ya. Tuh di lapangan stres ini gimana ya, belum ketemu dengan premannya ya. Jadi ini pun harus diperhatikan bagaimana aspek organisasi. Dan satu lagi aspek komersial. LCI, Lean Construction Institute, sudah mengkelompokkannya areanya. Jadi yang banyak ini dikelompokkan ke sini. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau menekankan yang operating system, fokus di situ ya. Ataupun mau belajar yang sini. Biasanya yang sini ada di owner. Oke, next. Oh, next di sana. Nah ini, jadi ada filosofinya, prinsip, method, tools. Yang sering kita dengar adalah yang ini, metode-metode. Ya. Misalnya the last planner system, choosing by advantages, visual management, 5 Whys, Scrum, set-based design, TAC, 5S, PDCA. Ini semua adalah metode. Di bawahnya didukung oleh prinsip-prinsip Lean yang bisa berlaku di konstruksi, di manufaktur, di organisasi, di mana. Ya, ini sama. Dan yang filosofinya hanya ada 3. Yang awal-awal adalah maximum value, minimum waste. Awal-awal itu, kemudian berkembang, nggak bisa hanya begitu. Karena itu orang, jadi kita harus respect orang. Ya, respect for people.
Dan berikutnya harus continuous improvement. Nggak bisa besok jadi Pak Dirut. Saya supaya respect juga sama teman-temannya. Kalau sudah dicanangkan ini, bukan besok terus jadi. Karena ada continuous improvement. Mulai dulu standarisasi, coba lagi naik lagi. Terus berikutnya, mudah-mudahan. Tantangan buat IAMPRI, ya Pak Punjung, menghasilkan. Tapi bukan besok. Tapi besok gitu ya, lebih panjang lagi. Karena ini upaya yang harus kita lakukan. Next. Ini beberapa metode yang mungkin istilah-istilah, nanti kalau mau googling silahkan atau mau mempelajari lebih lanjut. Di desain ada set-based design, last planner system, dan seterusnya. Di konstruksi paling terkenal adalah the last planner system, ini membuat perencanaan kita menjadi lebih baik, reliable lagi. Yang tadi antara yang direncanakan di atas dengan yang di bawah bisa dilaksanakan. Jadi tadi 54% itu harusnya lebih tinggi lagi. Kemudian tak planning itu tujuannya untuk supaya terjadi aliran yang bagus. Kalau di gedung itu 1 minggu 1 lantai. Nah, itu kan, itu tak. Ya, itu tak. Tapi bagaimana bisa terjadi? Oke. 5S ini penting banget karena ini budaya. Saya mengalaminya ketika saya pergi ke Jepang kemarin, IJLC nomor 33. Karena di Jepang dia cerita tentang 5S, tapi sudah menjadi budaya karena di sekeliling kotanya, di jalan-jalan, yaitu 5S. Proyeknya itu bersih, rapi gitu. Bukan hanya gitu, kita keluar ke stasiun, begitu juga. Di kota-kota, di gang-gang kecil, begitu juga. Jadi ini ada masalah budaya juga sebenarnya ya. Nah, orang Indonesia budayanya gimana? Budaya semrawut, budaya kotor atau gimana? Ya, kita harus merubah budaya. Dan ini tantangannya. Kalau kita nggak tahu mana yang baik, mana yang bersih, mana yang rapi, ya itu tantangannya yang besar. Visual management di Jepang juga begitu. Kemana-mana kita nggak akan mungkin salah, nggak mungkin keliru, nggak mungkin jadi accident. Karena semuanya jelas. Ini apa? Ini asal kita baca. Ya, jangan langsung hajar aja, tapi harus baca dengan teliti. Oh, baru nih. Oke, itu. Oh, ini cara instruksinya begini. Oke, kita lakukan. Ya. Dan itu membantu sekali. Project Production Management nanti dibahas oleh Pak Joko. Termasuk salah satunya. Oke. Next, lanjut aja sekarang mungkin cepat. Tinggal berapa menit lagi ya. Terus aja. Oke, ini yang tadi terkenal, the last planner system. Kalau mau laksanakan ini segera gitu ya, karena dengan begini akan ada perbedaannya, merubah cara kita berkolaborasi. Ya, tadi kita kan ingin menjadi lebih menyatu tadi ya. Nah ini salah satunya menyatu dengan yang biasa kita anggap sebagai ada dibatasi, yaitu orang-orang produksi. Ya. Next. Ini aja sebagai catatan, pack planning yang tadi ya. Sebenarnya kita sudah biasa melakukan ini, zonasi, kemudian kita melaksanakannya, tetapi ilmunya nggak ada ya. Berikutnya next lagi, ini sebagai contoh aja. AWP, PTPP kayaknya atau baru belajar ya. Oh Tripatra, oke Tripatra, baru belajar. Ya, salah satunya juga baik, yang berkaitan dengan bagaimana kita supaya pekerjaannya itu benar-benar ready. Ini yang paling banyak terjadi itu orang Indonesia terutama making do waste istilahnya tuh, pemborosan karena making do. Making do tuh ingin cepat selesai aja, ingin pokoknya jalan aja tanpa memperhatikan apakah sudah ready atau enggak. Yang tadi bisa saja kita sudahlah jalan aja, tapi kemudian bisa aja positif atau negatif. Positif dikasih apresiasi. Kalau negatif ya langsung ditanggung itu risikonya. Oke, next. Yang lain adalah ya PPM, nanti Pak Joko akan bercerita tentang ini. Ya, gimana di sini mencoba merencanakan produksi seperti apa sampai kepada rantai pasoknya. Ya, karena kita harus memperhatikan kalau di sini ada manajemen proyek hanya sekedar scope, quality, ya, schedule dengan resources. Tapi manajemen production ini ada product desainnya, ada prosesnya, capacity daripada resourcesnya, kemudian bicara tentang inventory untuk buffernya, untuk flow-nya, dan juga variabilitas daripada pekerjaan-pekerjaannya harus di-manage juga. Ini production management. Okay. Next. Untuk area, kalau tadi operating system, kemudian ada organisasi area,
Ini misalnya co-location big room. Jadi supaya berkolaborasi, ya mau nggak mau secara fisik ada di situ. Pak kan sudah sekarang digital, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak usah digantikan. Ya. Karena ketika ada masalah, langsung jawabannya di situ. Nggak usah nunggu lagi. Kirim email ya, kapan jawabnya. Gitu ya. Kalau ini bisa langsung. Oke, lanjut. Misalnya apalagi dalam organisasi, report A3. Ya, ini dipakai di Toyota. Kemudian kemarin kami baru saja webinar Choosing by Advantage. Untuk ngambil keputusan untuk problem solving. Ini metode-metode yang digunakan untuk memperbaiki organisasi. Next. Lanjut. Begitu juga dengan ini, isu safety, health, dan well-being. Sekarang ini sedang berkembang. Kalau kita lihat di sini ada paper-paper di IGLC, International Group of Lean Construction. Awal-awalnya safety banyak, kemudian health. Selanjutnya sekarang sudah mulai ada well-being. Karena memang ada tekanan kepada resources, human resources terutama untuk melaksanakan proyek itu. Dan kita harus perhatikan. Ya. Bahkan ada indikatornya, health-nya seperti apa. Ya. Dan sekarang bahkan, tahun 2025 kemarin dibicarakan bahwa rate suicide di konstruksi meningkat. Ya, nggak tahu karena apa. Ya, ini sedang dikaji. Ya. Saya pikir ini juga bagian daripada yang perlu diperhatikan di organisasi. Next. Selanjutnya berkaitan dengan komersial, ada misalnya metode yang dipakai untuk desain build, tapi ini berbeda dengan desain build yang kita tahu. Caranya adalah dengan pertama awal-awal ada kontrak awal, ya. Kemudian selanjutnya bisa diadendum kontraknya ketika desain sudah 100%. Ya. Jadi risiko di kontraktor nggak terlalu besar, ya. Ini namanya progressive design build. Oke, next, selanjutnya ada integrated project delivery. Nah, ini yang tadi mencoba membuat satu entitas di awal. Yang untuk manufaktur itu kan, ya. Tadi kan contohnya manufaktur entitasnya satu. Nah, ini salah satunya mencoba menggabungkan seluruh pihak-pihak di depan di awal. Berat. Karena ini harus owner yang punya inisiatif. Ya. Artinya produsen tadi ya, satu produsen, nah dia yang melakukannya. Next. Nah ini menarik. Yang ini menarik. Adalah pendekatan kenapa selama ini kalau kita membuat proyek, makin lama biayanya makin mahal. Ya, betul ya. Desain gitu ya. Kita desain, terus makin lama kok makin mahal ini gitu ya. Nah justru ini kebalikannya, dia buat kebalikan, harus makin turun. Gambarnya di sini nih. Ini expected cost-nya di sini malah pelaksanaan terus makin lama makin turun. Nggak mungkin Pak, ini mungkin gitu ya. Dan ada buktinya, ini mungkin dilakukan. Karena apa? Kolaborasi. Dan semua pihak membuka masalah biayanya. Gimana caranya itu. Dan ada dukungan BIM Pak. BIM itu ada perbaikan, langsung diperbaikan tadi di CDA itu, ya, sehingga langsung biayanya ketahuan juga ada 5D-nya. Jadi terbuka semuanya. Tapi saving ini kalau ada tadi penurunan, ya dibagi sama-sama. Gitu, bukan diambil satu pihak saja. Nah ini metode yang baru. Kami akan mengundang salah satu pembicara di seminar IAMKRI, Takenaka Corporation. Dia membuat yang ini, tapi untuk perusahaannya. Karena dia perusahaannya design build. Ya seperti Triparta. Ya, tapi desainnya kuat sehingga dia bisa membuat cost-nya makin lama makin turun. Daripada katanya kita menunggu inisiasi daripada owner menerapkan ini. Mendingan kita terapkan saja kalau kita punya desain, divisi desain dan divisi construction. Ya, untuk pekerjaan EPC ya atau design build. Oke, next. Kalau tertarik, kita lihat nanti seminarnya. Nah ini contohnya, ini kok bisa ya TVD? Ya ini terjadi nih. Jadi biayanya makin lama makin turun. Ini rencananya kami juga mau mengunjungi ya proyek ini ya. Dan ini dibagi ke masing-masing pekerjaan-pekerjaannya. Demikian juga, jadi harus terbuka. Biayanya turun atau enggak. Ada juga yang naik rasanya ya. Ada juga yang naik. Nah seperti ini naik. Ya enggak apa-apa, asal terbuka, transparan.
Jadi kolaborasi ini penting sekali dan trust antara pihak. Ya. Kadang-kadang kita kan, owner bilang, ini kontraktor mau ngibulin saya. Nanti kontraktor turun lagi, subkon juga mau ngibulin saya nih. Jadinya dari awal trustnya sudah nggak ada ya, karena semuanya ingin kepentingannya masing-masing. Next. Lanjut. Ini untuk Bapak dan Ibu belajar bagaimana Lean Construction lebih lanjut, silahkan di IGLC, International Group for Lean Construction. Sini ada seminarnya setiap tahun, dan ini sudah 33 tahun. Di mana-mana kalau seminar sampai 33 kali, itu artinya sudah sangat mapan. Dan di situ disampaikan apa hasil daripada riset dan diimplementasikan oleh praktisi. Alhamdulillah kemarin di Jepang ada 6 paper dari Indonesia. Nanti lain kali adikarya ya. Ya. Karena di Singapura Pak. Berikutnya di Singapura dekat. Ya. Nggak ada alasan. Ya. Oke, next. Ini Indonesia Pak. Saya ingin coba perkenalkan karena sebenarnya ini ada sejarahnya dengan adikarya. Saya memperkenalkan sejak pulang dari Amerika. Saya perkenalkan. Terus ini jumlah paper yang dikeluarkan oleh author orang Indonesia. Kalau orang itu membuat tulisan, artinya ada interaksi, ada yang dikaji. Artinya ada implementasinya, gitu kan ya, harusnya. Tapi jumlahnya kecil sekali, lihat hanya 1, 2 gitu. Ya, kami membuat riset agenda tahun 2005 ini. Ya, kemudian saya tuliskan di Konstitusi Indonesia di PU pertama kali di sini. Kemudian membantu membuat peraturan tentang implementasi konstruksi berkelanjutan, di mana di situ disebutkan cara untuk mengimplementasi konstruksi berkelanjutan adalah dengan menggunakan Lean Construction. Ini yang pertama kali di sini. Nah, kemudian ada juga kegiatan K2R kami lakukan. Ini makin lama makin naik. Artinya ada interaksi antara akademisi dengan praktisi yang mempraktekkan. Ya, mungkin juga sudah dipraktekkan. Ya, tapi lihat makin lama makin. Nah, YAMPRI dibentuk di situ. Karena semuanya sudah semangat. Ini kan artinya ada momen. Betul Pak Dirut, ini momennya. Ya. Kalau boleh saya cerita, sebenarnya saya tuh sudah menyampaikan tentang Lean Construction kepada adikarya itu di sini. 2006. Waktu itu proyek monorail. Yang sekarang katanya diminta dibongkar ya Pak ya. Nah, terus kemudian ada Pak Trioni. Pernah mengundang saya tahun 2017 atau 2018. Jadi adikarya sebenarnya sudah ada interestnya dari itu. Memang, alhamdulillah nih Pak, makanya sekarang dengan level yang di sini bukan main. Makanya ini momennya begitu ya bagi adikarya. Oke, next. Ya ini, potensi aplikasi konstruksi ramping pada proyek Jakarta Monorail. Tuh. Dilaksanakan di kami Pak di ITB. Waktu itu memang banyak teman-teman bantu ya mendesain alinyemen dan seterusnya ya. Oke, masih ada nih papernya. Next. Nah ini saya ukur ada 7 BUMN karya. Saya berinteraksi selalu dipanggil untuk ngasih ya kayak seperti ini begitu ya. Kemudian diskusi. Tapi dari diskusi itu saya dengar, oh sudah sampai sini. Ini saya lakukan tahun 2024 kemarin. Hasilnya seperti ini. Bapak dan Ibu bisa nebak adikarya ada di mana. Oke. Tapi yang jelas memang ada yang masih awal, ada yang sudah jauh. Tapi kalau saya mencoba mengaksesnya sekarang, beda. Karena yang penting itu adalah komitmen dari pimpinan. Dan diturunkan kepada sistem. Dan berikutnya diimplementasikan. Nah ini tentunya ada yang lain lagi tantangannya diimplementasikan. Dan ada, kalau sudah diimplementasikan, ada pembelajaran yang disebarkan. Di sini ada Pak Punjung dari PTPP. Oh, Pak Punjung sudah menjadi pembicara kemana-mana. Gitu ya. Jadi harus ada lesson learned dan meskipun masih jadi tantangan, apa benar itu benar-benar menghasilkan. Catatan yang tadi, waste-nya berkurang atau enggak. Next. Nah, ini muncul, diklik aja terus semua. Diklik aja terus.
waktu kami mau membangun Yamkri itu, saya menemukan ini, Pak. Saya ikut semua, ada seminar tentang konstruksi ramping, saya ikut online. Saya sembunyi, namanya bukan Muhammad Abdul, saya ganti yang lain gitu, supaya nggak ketahuan. Tapi saya dengar. Terus kemudian saya juga kunjungan ke lapangan, ke PTPP, HK, ya, yang sudah mengimplementasikan. Di lapangan bukan saya bicara dengan pimpinannya, tapi bicara langsung dengan pelaksananya. Banyak isu-isu yang memang lo kayaknya mungkin pemahamannya belum pas. Pemahaman belum pas. Karena memang ini isunya tadi harus unlearn dan baru learn yang baru. Kalau enggak nanti ujung-ujungnya sudahlah pakai yang dulu aja. Akhirnya dibalik-balik seperti yang lama lagi. Begitu. Nah, untuk itu jadinya seperti gini, lean construction banyak banget. Ini kali belalai kali gitu ya, atau ekor nih gitu. Nah, itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Makanya Yamkri harapannya kita kumpulkan semua, yuk belajar sama-sama. Karena saya percaya banget kalau itu sesuatu yang baik harus disebar. Semua orang harus punya pengetahuan itu. Jangan hanya saya yang tahu. Terus pada bayar semua ke saya. Semua harus punya aksesnya. Dan betul, lean construction itu gratis diakses. Ya. Next. Untuk itu, nah ini kami sudah ada Yamkri. Adi berikutnya. Saya pikir ini momennya Pak Yan, Pak Dirut, untuk Adi dan tadi yang sudah 100 sekian orang menjadi anggota. Yuk kita sama-sama belajar bagaimana mencoba merubah cara kita melakukan produksi yang selama ini kita ketahui menjadi lebih baik lagi. Tujuannya untuk apa? Balik lagi ke kita. Ke owner sudah pasti karena value harus dicapai, tapi balik lagi waste kita akan berkurang, profit kita akan meningkat. Saya nggak janjikan itu, tapi kita harus melakukannya. Ya, siapa lagi yang melakukannya selain kita? Demikian mungkin ya. Berikutnya next, terakhir ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.